wahai anak Adam, jagalah oleh kalian 5 perkara tadi. 5 nasihat, 5 perintah Allah dalam hadis qudsinya. Maka bagimu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini di bulan Ramadan setiap hari ada kajian pengajian majelis ilmu yang berjalan dan berputar di sekitar kampung kita Jagakarsa. Ini merupakan satu amalan tambahan yang memang harus kita tambah di bulan Ramadan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, di situ disebutkan seorang habibun min habaillah di zaman dahulu, di zamannya ini dulu banget, Habib Husain bin Tahir, wali min awliyaillah. Ketika atau kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau kumpulin anak-anaknya itu, jama'a auladah wa sa'ala kulla wahidin minhum. Mau Ramadan, anak-anaknya dikumpulin, lalu ditanyain atu-atu, amalan apa yang bakal dia tambah di bulan Ramadan. Satu-satu ditanyain. Ente mau nambah apaan besok? Mau sholat duha misalnya, yang belum sholat duha, mau nambahin zikirnya, mau nambahin baca Qur'annya. Nah, kita termasuk nih, tambahan Ramadan kita ada ngaji, duduk di majelis ilmu. Ini merupakan bagian daripada amalan ulama as-salafus saleh, seperti keluarga daripada wali min awliyaillah tadi, Al-Habib Husain bin Tahir. Begitu disebutin satu-satu masing-masing keinginan anaknya untuk menambah amalan, minimal ada yang ditambah dah atuh gitu. Makanya ditanyain atuh-atuh. Setelah disebutin semua, fabaka, beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Karena aku tidak ada amalan yang bisa aku tambah. Karena hari-hari beliau penuh dengan ibadah semuanya. Udah penuh banget semua. Oh, kelas wali nih. Ya. Ya, sama kita wali juga emang. Ya. Wali murid. Artinya apa dalam keterangan ini? Beliau open sama keluarganya sampai ditanyain atu-atu. Kalau bahasa kita sekarang ya nggak pakai dikumpulin, kita tekenin anak-anak kita. Ya baca Quran di Ramadan. Ya baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini merupakan juga bagian dari seperti itu. Dan bahkan duduk di majelis ilmu merupakan yang pahalanya besar ketika di bulan Ramadan. Hadis ini disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab. Nah, ini Habib Alwi bin Syihab di zamannya juga dulu banget. Ya, guru daripada guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Marsyatiri, gurunya Al-Habib Alwi bin Syihab. Ya, ini luar biasa. Habib Alwi bin Syihab dalam kalamnya, dalam ucapannya beliau mengatakan, huduru majlisi ilmin man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Nah, ini kenapa ada pengajian di bulan Ramadan? Kan biasanya kalau Ramadan tuh tausiah aja gitu ya, ceramah ataupun kultum. Ada ngaji juga, sebab ada hadis Nabi. Nah, ini Habib Alwi bin Syihab mengutip hadis Nabi. Nah, kata beliau apa? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa yang hadir majelis ilmu. Ini majelis ilmu maknanya baca kitab. Itu namanya majelis ilmu khususnya itu. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ini khusus berarti ngaji di bulan Ramadan ada hadisnya. A'tallahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Maka Allah berikan pahala bagi setiap langkahnya
Setiap satu langkahnya seperti dia beribadah setahun. Selangkah itu ibadah setahun. Berapa langkah kita tadi udah? Pulang pergi. Kalau yang dekat, Jidani, kalau mau jauhan dikit dimuter dah. Ya. Dekat banget nih Gang Macan gitu. Aku muter aja dah, lumayan. Ya. Selangkah ibadah sana. Ngaji di bulan Ramadan, langkahnya selangkah ditulis pahala setahun. Ibadah setahun. Subhanallah. Nah, ini. Maka tadi kata MC, kita jaga ini kuliah subuh Ahad yang sebelumnya kita sudah tawakuf, tapi ini dalam bentuk yang lain dalam mensyiarkan bulan Ramadan ya. Insyaallah mudah-mudahan mungkin ada kawan-kawan saudara kita yang belum tahu, kasih tahu, bilangin. Insyaallah mudah-mudahan bagian daripada mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala. Ngunjukin doang tuh. Mau dia datang mau kagak, baru ngunjukin doang, ngasih tahu doang. Ya, baru kasih tahu doang dapat pahala. Belum lagi kalau orang yang kita kasih tahu dia datang dapat pahala seperti dia ngaji. Tuh tambahannya. Ya. Jadi ngasih taunya aja itu udah pahala. Nah, kita akan membaca kitab Al-Mawa'idhul Usuriyah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang selama satu pekan ini dalam kajian ini saya bagi-bagi pembahasan dan materinya supaya kagak numpuk. Ya, kalau Selasa di Masjid Al-Khairiyah itu tentang sirah perjalanan atau diantaranya kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan kejadian hawadis, kejadian yang terjadi di bulan Ramadan, khususnya peperangan, yaitu perang Badar Kubra yang banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kemudian hari Rabu, nah itu juga berputar. Insya Allah Rabu besok di Masjid Al-Hidayah itu ya, Masjid Al-Hidayah Gandaria. Nah itu tentang hukum-hukum berpuasa, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan puasa. Kemudian Kamisnya di sini libur, Jumat kebagusan biasa itu, besok giliran di Musola Al-Ma'mur. Kemudian Sabtunya di Masjid Al-Wiqayah, Ahad di sini. Senin di mana? Masjid Al-Hikmah besok. Insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Al-hadits at-tasi' an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ya ibn Adam istahi minni 'inda ma'siyatika wa ana astahi minka yawmal 'ardil akbar fala u'adzibuka ya ibn Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya ya ibn Adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhdhaluka fala ansuruka ya ibn Adam law laqitani yawmal qiyamah wa ma'aka hasanatun mithla ahli al-ardi lam aqbal minka hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah ini di Masjidul Madinah kita baca kitab Mawa'idhul Usuriyah tentang hadis ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang umum, kaitannya bukan berkaitan dengan puasa aja tapi apa saja ya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu. Nah, berarti ini hadisnya hadis qudsi. Pengantarnya Nabi yang berbicara, lalu isinya adalah firman ataupun ucapan Allah. Pengantarnya Nabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Karena diawali dengan qala Rasulullah. Apa yang diucapkan Nabi disebut hadis. Kemudian di dalamnya ada disebutkan ucapan Allah atau firman-Nya Allah, maka disebutnya hadis qudsi. Ya. Yaqulullahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya. Kata Allah, nah ini, ya bana Adam istahi minni inda ma'asiyatik wa ana astahi minka yawmal 'ardil akbar fala u'adzibuka. Kata Allah menegur kita semua, wahai anak Adam, malulah kepadaku ketika engkau bermaksiat. Jadi kalau mau maksiat ingat Allah, jadi malu. Mau joget nih, mau nyawer joget-joget, malu liatin Allah. Kasih badan buat joget aja begitu, kasih duit buat nyawer ya. Kasih duit buat taruhan mancing mulu, ya malu. Itu bang. Jadi kuncinya kudu ingat Allah, malu sama Allah. Masalahnya orang sekarang udah nggak ada malunya. Jadi ketemu ustaz di jalanan, pancingan panjang banget, diem aja, ditegur lagi ustaz, sat, gitu. Wah lah, dinantangin gitu. Pancingan di gini-giniin gitu. Coklom nggak ada timpalannya gitu. Nggak ada malunya udah sekarang, ya. Nah, jangan. Kita orang beriman yang dulu dah. Nah, sekarang kita tumbuhkan malu kita, sifat malu kita, sifat malu. Ya. Istahi minni. Nah, jadi ini kunci di dalam menahan maksiat adalah kata Allah, malulah kalian kepadaku ketika kalian bermaksiat kepadaku. Apalagi bulan Ramadan, ya bulan terhormat. Jangan sampai kita menciderai Ramadan ini dengan sesuatu yang nggak pantas. Nggak keluar, nggak nonton TV, hati-hati pak, handphone jangan dipegang mulu lagi puasa. Iklannya yang kagak-kagak. Nonton YouTube Ustadz aja bisa depannya awalnya bisa lain itu. Astagfirullahaladzim. Kan main Yahudi itu. Ya. Pada saat itu banyak tuh, mohon maaf ya. Jadi kontrolnya di sini. Nggak perlu bininya ngeliatin. Kalau memang kita yang udah nggak demen, kita takut, kita malu sama Ramadan, apalagi sama Allah, lewatin aja udah. Jangan ditempel tuh tangan. Habis udah belak-belakan. Ya. Ramadan ya. Jangan cidrain, jangan rusak Ramadan dengan hal-hal yang tidak pantas. Hormatin. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Ini bulan yang paling mulia, emang bulannya kita. Dalam kitab sama Faidul Mukhtarah juga nyebutin dalam kitab Nuzhatul Majalis. Itu kitab Nuzhatul Majalis dibaca di kuliah subuh serengseng tuh, ya. Kiai Abdurrahim ya, Abdurrahim Hasan. Nuzhatul Majalis disebutin di situ. Ada anak orang Majusi. Apa yang Majusi? Penyembah api. Oh, masih ada orang nyembah api sekarang. Ya. Dono, barat itu. Ya. Ada anak Majusi makan. Ini bukan orang Islam, makan. Orang Majusi anaknya. Ya. Dia makan di tengah-tengah umat Islam, bahasanya. Jadi mungkin dia merasa bukan seorang Muslim, bunga puasa kan begitu. Tapi dia makan sembarangan, makan di depan orang-orang Islam yang lagi pada puasa. Bapaknya lihat, fala tomahu digaplok. Oh, bin gampar. Temannya juga tempeleng juga. Yang nempeleng bapaknya sendiri. Jadi kalau bapak lagi ngelihat, lagi jalan jam 12, warteg,
Itu hordengnya kok jambret aja ya, beset aja itu, beset, oh beset. Ya, hordengnya copotin aja, gaplokin aja yang di dalam itu. Orang Majusi, dia hormatin banget bapaknya nih ya, digaplok anaknya tuh. Jadi kalau tanya siapa yang nyuruh, kitab yang nyuruh, itu bukan ustaz. Ya, digaplok gitu. Tujuan kita nyelamatin dia, bukannya karena nafsu kita marah, menyelamatkan dan memuliakan dan menghormati Ramadan. Makan digaplok sama bapaknya, nangis sudah. Selesai cerita, meninggal nih orang Majusi ini, bapaknya panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh di zaman itu memimpikan Majusi ini, bermimpi dengan ketemu orang Majusi tadi sudah ada di dalam surga. Orang Majusi kok bisa masuk surga? Mimpinya. Disitulah, di dalam mimpi itulah terjadi percakapan yang menjadi jawabannya. Maka bertanyalah orang soleh ini kepada Majusi, hei Majusi, kenapa kau bisa masuk surga? Kau kan Majusi, bukan Muslim, agamanya selain Islam, Majusi. Apa kata beliau? Dengan sebab aku memuliakan dan menghormati Ramadan. Tadi itu digampar anaknya karena sembarangan makan di depan orang lagi pada puasa. Itu namanya aku menghormati Ramadan, maka Allah berikan aku hidayah. Oh, kita nggak tahu tuh. Karena Allah kasih hidayah, maka aku mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi orang mengucapin kalimat syahadah masuk Islam nggak perlu saksi. Saksinya cukup Allah. Ya, memang secara hukum zahir orang di dunia pada nggak tahu. Kadang maka dia diperlakukan kadang seperti orang-orang kafir. Karena orang nggak tahu, tapi secara pandangan dan di sisi Allah ini orang udah Muslim. Jadi kata beliau, orang Majusi ini Allah diberikan hidayah oleh Allah, lalu aku ucapkan 2 kalimat syahadah, maka dengan sebab itulah aku ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Majusi memuliakan Ramadan, surga. Apalagi kita yang puasa. Ya, jadi kalau yang model tadi ngeliat gitu tuh serem mau gaplok, mau gampar gitu dah. Omelin dah, minimal omelin. Ya. Kemarin saya di Masjid Al-Hikmah tuh malam kedua, itu kan banyak warung-warung kadang kalau kita itu. Ya, malam kedua saya tekan di situ speaker, kalau bisa keluar dah, kan gitu. Dengerin. Jadi selama Ramadan warung-warung dari mulai pagi sampai asar jangan ada yang buka gitu. Karena itu bagian daripada merusak dan mengotori bulan Ramadan. Serah ada mau dengar mau kagak gitu. Yang nggak terima paranin ke rumah gitu. Ya. Ini bagian amar ma'ruf nahi munkar, dan bagian juga menjaga kehormatan dan kemuliaan Ramadan. Ya, jadi kalau orang yang punya keimanan maka dia nggak suka tuh, nggak rela kalau ada orang sembarangan aja. Ya, kalau lagi jalan kadang bisa ya, dapetin Pak. Sekarang mungkin belum. Pertengahan ke sono ntar bisa ada orang ngerokok biasa aja di jalanan, samber aja udah. Ya, dengan niat kita memuliakan Ramadan, sembarangan aja. Kalau mau ngerokok di got sono di bawah. Ya. Nih. Jadi malu. Tekanannya adalah disuruh malu kita kepada Allah, apalagi di bulan suci, bulan yang mulia. Kenapa kalau kita malu sehingga tertahan dari maksiat? Nanti timbal baliknya kata Allah, wa ana astahi minka yaumal ardil akbar fala u'adzibak. Oh, dahsyatnya di situ balasan Allah. Karena aku nanti akan malu mengazabmu, menyiksamu ketika di hari kiamat. Yaumal ardil akbar, ketika hari besar-besaran ditampakkan kesalahan manusia. Kita punya salah, ada dosa kita Pak, tapi Allah jadi malu mau nyiksa kita nggak jadi. Kenapa? Ini kita punya sifat malu waktu di dunia sehingga kita nggak jadi maksiat gitu. Jadi malulah kepadaku kata Allah ketika kau bermaksiat, akhirnya jadi kagak maksiat.
karena nanti aku pun akan malu menyiksamu pada hari kiamat. Ya, nah ini mudah-mudahan ini tambahan buat kemantapan akidah kita, ya keyakinan kita, akhlak kita, yaitu tumbuhkan rasa malu, ya. Malu khususnya ketika melakukan kemaksiatan. Ya bani Adam, tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Yang kedua, pesan Allah di dalam hadis qudsinya apa? Wahai anak Adam, bertaubatlah kalian kepadaku. Apa makna bertaubat? Ay raja'ah, tub ay irji' ilayya, kembalilah kau kepadaku. Kita disuruh balik sama Allah terus, balik kepada Allah terus, bertaubat kepada Allah. Itu makna tub ilayya. Bertaubatlah kalian kepadaku, kembalilah kalian kepadaku. Ukrimuka karamatal anbiya. Kalau kau bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, maka aku muliakan engkau dengan kemuliaan seperti para nabi. Dimuliakan kita, dihormatin sama Allah karena kita senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat. Ketika ada seorang bertaubat kepada Allah, maka kata Nabi dalam hadisnya, itulah yang paling disenangi. Inna lillahi lallahu afrah min taubatil abdi, kan, bitaubatil abdi. Sesungguhnya, sungguh Allah sangat gembira, sungguh Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba, melebihi senangnya seseorang yang mendapati kembalinya barang berharganya yang hilang. Barang berharga kita apa yang hilang? Motornya, motor lagi musim pencurian, jadi maling motor mau lebaran, jadi Pak, ya. Insyaallah mudah-mudahan motor kita pada dijaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Motor hilang. Ya, motor hilang, ngelapor juga ribet banget dah. Hilang motor kudu jual mobil ngelapor ntar, ya. Tele-tele banget, duit mulu, ya. Nah, indah, hilang udah nih, ya. Orang kunci sama kita semua. 2 hari ada yang balikin, ya, kira-kira nih. Tapi ada yang begitu misalnya, motor balik lagi ada ya? Habis sudah, retelin. Contoh seandainya, contoh, ya, motor kita ada lagi, Haji Udin, misal begitu. Ini motornya nih balik nih, girang nggak? Oh, girang. Orang 2 hari, udah 3 hari, seminggu, balik lagi tuh motor, girang banget kita. Alhamdulillah, udah mau ke dealer aja lagi, gitu. Mau ngutang lagi, ngutang, kredit, ya. Balik tuh, girang nggak? Girang. Ibu-ibu nih, ada ibu-ibu kan? Bo, oh tidur deh, ada jangan dibangunin dah. Ibu-ibu hilang emasnya. Setamir ya, emasnya hilang, bukan si mas, emas. Gelangnya lah, cincinnya, mana mau lebaran, ketemu lagi anaknya temuin, mak katanya, ini gelang siapa nih? Alhamdulillah, bagus lu temuin dah. Girang banget tuh, udah 3 hari 4 hari dicari, nggak ketemu-temu. Girang banget orang ketika mendapati harta berharganya yang tadinya hilang, didapetin lagi. Girang kayak apa tuh? Kan nggak girang banget tuh. Girangnya nggak bisa kita gambarin. Allah lebih girang, Allah lebih senang dengan orang yang bertaubat, mengalahkan senangnya orang yang mendapati barang berharganya yang hilang ketemu lagi. Subhanallah. Apa maknanya? Sangat inginnya Allah kita ini kembali terus sama Allah, balik sama Allah. Kayak apa kita kotornya, kita banyak maksiat dulu, kayak apa kita buang udah, jangan ingat-ingat lagi. Sekarang kita kembali kepada Allah, saat itulah kita Allah kasih hidayah, insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya bani Adam, yang ketiga, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbak anni, fa innaka in hawwalta qalbak anni
akhdhaluka fala ansuruka. Wahai anak Adam, kita ini semua, jangan kau palingkan hatimu dariku. Oh, larangan tuh. Jangan sampai berpaling hati kita dari Allah. Jangan kau palingkan hatimu dariku. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Fa innaka in hawwalta qalbak anni akhdhaluka fala ansuruka. Karena sesungguhnya apabila engkau berani memalingkan hatimu dariku, maka aku akan hinakan engkau. Kalau udah hina, sehina-hinanya, na'udzubillah. Fala ansuruka. Kalau udah dihinakan sama Allah, direndahkan sama Allah, disengsarakan sama Allah, maka aku tidak akan menolongmu. Subhanallah. Ya. Oke, imam besar kita Habib Rizik Syihab senantiasa dalam bergantung kepada Allah. Kayak apa orang-orang berusaha terus menjebloskan dan menjerumuskan ke dalam penjara, beliau yakin kepada Allah. Maka ketika yakin kepada Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu juga, hidup kita semua, permasalahan dunia kita, bisnis kita, usaha kita, kerjaan kita, rumah tangga kita, jangan berpaling kepada jauh dari Allah, jangan meninggalkan Allah. Larinya ke dukun, larinya ke para kagak normal, larinya ke orang-orang bodoh gitu. Kata orang pinter, girangan dia ntar gitu. Kita goblok semua namanya, orang pinter dia doang katanya. Jangan, tetap kepada Allah dah kayak apa aja. Istaqim kama umirta, istiqomah, luruslah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Ya. Kenapa kata Allah tadi? Kalau kau berpaling dariku, aku hinakan kau, dan aku tidak akan beri pertolongan. Yang keempat, ya bani Adam, lau laqitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mithlu ahli al-ardi lam aqbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya nanti engkau bertemu denganku, kata Allah, kau bertemu denganku, sedangkan engkau memiliki kebaikan dan pahala seperti seluruh penduduk bumi. Jadi pahala kita saking banyaknya itu, banyak banget. Kau bertemu denganku, kau bawa pahala banyak banget. Maka apa kata Allah? Lam akbal minka, aku nggak terima semua amal ibadahmu. Kau bertemu denganku, kau bawa hasanat, pahala-pahalamu yang sepenuh bumi dan penghuni bumi. Lam akbal, aku nggak terima. Belum selesai nih hadis. Kenapa katanya? Hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi, sampai engkau yakin, sampai engkau membenarkan janjiku dan ancamanku. Wa'dun janji, wa'id ancamanku. Jadi kita harus yakin dengan janji Allah. Puasa kita yakin la'allakum tattaqun. Pasti kalau kita puasanya baik dan benar akan menjadi orang yang makin dekat dengan Allah. Puasa kita yakin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dia yakin dengan iman. Iman maknanya yakin, ai tasdiqan, yakin dengan janjinya Allah. Wahtisaban, ihtisab maknanya ikhlas, yakin sama janji Allah, kemudian ikhlas, maka jaminannya kata Nabi, Allah ampuni bagi kalian, bagi mereka, bagi orang itu dosa-dosanya lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan menyanyi Allah. Apalagi puasa, ya, puasa dari subuh sampai maghrib kita nggak makan, nggak minum, nggak berjima. Ini kalau nggak yakin sama janji Allah, habis sudah, rugi kita, sayang. Maka kita harus yakin dengan janji Allah. Sholat kita yakin dengan Allah, ya. Semua sedekah kita yakin dengan Allah, janji Allah. Orang yang bersedekah banyak perumpamaannya, ya. Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Nah, ini
yakin. Jadi kunci amal yang banyak, kalau nggak ada keyakinan kepada janji Allah, maka sirna dan haba'am mansura, buyar begitu aja dah, kayak debu, ya, kayak tepung ada di depan kita, kita tepuk, begitu tuh, buyar begitu aja tuh, ya, berhamburan, tidak ada artinya. Jadi yang terpenting adalah memantapkan keyakinan kita kepada janji Allah dan ancamannya. Jadi artinya ancaman, takut sama ancaman Allah. Orang nggak puasa takut, jangan sampai ya berani sama, udah dikasih tentang ayat-ayat larangan malah dikerjain, jangan. Ya, diancam Allah kita takut. Ya bani Adam, inni anar razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqak fala tatruk ta'ati bisababir rizqi. Nah, nih tatanan kehidupan kita, prinsip dan konsep hidup kita dalam mencari rezeki, Pak. Urusan rezeki gimana katanya? Ya bani Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya akulah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan. Jadi Allah yang kasih rezeki semua. Wa antal marzuq, dan engkau adalah orang yang diberikan rezeki. Aku zat yang memberikan rezeki, engkau adalah orang yang diberi rezeki. Yang memberi Allah, kita orang yang diberi, yang dikasih. Wa ta'lamu anni ufika rizqak, dan ketahuilah bahwasanya aku akan membayar, memberikan rezekimu. Jadi semua udah ada tulisan rezekinya. Fala tatruk ta'ati bisababir rizqi, maka jangan tinggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab, karena sebab mencari rezeki. Ngoyo kemana aja, sholat nomor 11, kalau lagi mau narik dulu nih, tarikan jauh nih, sayang-sayang nih, belum sembahyang, belum sholat, salah. Dia nyari apaan sih? Objeknya nyari apa? Nyari rezeki. Yang punya rezeki ditinggalin. Tuh. Dia lihatnya tuh yang ngasih duit kebanyakan yang order. Padahal anar razzaq, aku yang kasih rezeki. Jadi kita lagi ngapain aja kesibukan kita bisa tinggalin, sholat dulu dah, kerjain. Apalagi itu sesuatu yang luar biasa, ibadah sholat. Ya. Jadi kata Allah, jangan kau tinggalkan ketaatan kepadaku karena sebab sibuk mencari rezeki. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqik aujabat 'alaika 'uqubati. Karena apabila engkau meninggalkan ketaatan kepadaku, kau nggak taat kepadaku. Diperintahkan sholat, kagak sholat. Ya, diperintahkan sedekah, ya nggak bersedekah. Diperintahkan bayar zakat, kagak bayar zakat. Diperintahkan silaturahim, nggak silaturahim. Kau tidak taat kepadaku karena sebab mencari rezeki, sibuk mencari rezeki, sehingga nggak sempat silaturahim, nyari duitmu, nggak sempat sholat, ataupun sholatnya akhir-akhir banget. Hati-hati kata Allah, aujabat 'alaika 'uqubati, maka dipastikan siksaanku pasti atasmu. Aku siksa engkau, bukannya enak, capek doang dia ntar jadinya. Itu siksaan di dunia, capek doang. Ya, urusan panggilan Allah nggak pernah diheroin, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Jadi tenang aja dah urusan rezeki. Nah, apalagi banyak pedagang nih kalau itu. Urusannya giliran jam dagang udah, giliran tutup. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis lain, rezeki itu kayak maut, kayak kematian, Pak. Kematian sifatnya apa? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu ya, kalian lari darinya. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Kita lari di kemana aja, ngumpet. Kalau udah waktunya mati, diparanin mati. Fa innahu mulaqikum. Rizki begitu juga. Kalau selama masih hidup, kan gitu kata Nabi dalam hadis yang lain,
Allah akan memberikan rizki seorang hamba selama masih ada rizkinya. Jadi kalau dia udah mati berarti rizkinya udah habis. Rizki begitu juga. Sebagaimana kematian kita lari, kabur, takut mati. Rizki begitu juga. Kayak apa kita jauh, kabur misalnya. Kalau mau udah bagian rizkinya dikasih, mau di mana aja. Maranin kita itu rezeki. Yang terpenting apinya tadi, taat dulu sama Allah. Urusan rezeki mau dicari kayaknya ngoyo banget, emang segitu-gitu juga dapatnya. Tenang aja dah, yang terpenting taat, ibadah. Urusan rezeki ntar bakal dia datang maranin kayak kematian. Mati kan begitu, kita takut ngumpet di mana aja. Didatengin juga mau ada waktunya. Rezeki begitu juga. Ini yang dikatakan katanya maka nanti rizki akan datang, dunia datang kepadanya. Itu yang dimiliki oleh para sahabat. Sahabat Nabi bukannya orang miskin semua, kaya-kaya, tapi mereka didatangi rizki, didatangi dunia, bukan nyari dunia. Karena emang dengan sifatnya adilnya Allah, lu harus kasih rizki juga mereka. Ya. Dapat punya duit juga, tapi mereka ketika dapat rezeki maka mereka infakkan. Itu yang disebut dengan zuhudnya para sahabat. Ya, jadi mau kemana aja. Jadi bahasanya kadang kalau udah rezeki kagak kemana, emang nggak kemana-mana udah rezeki deh. Ya, yang terpenting adalah ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah. Nah, maka ada caranya taat kepada Allah, ibadah yang wajib. Yang sunnah-sunnah tambahin, istighfar menarik rezeki, sholat duha mendatangkan rezeki, lebih memudahkan tuh, lebih cepat prosesnya Pak, itu maksudnya. Tapi yang paling inti apaan? Sholat, ibadah yang wajib. Jangan bayang kagak waqiah doang dibaca, sampai bebusa dia baca. Bayang kagak bener, semayang tapi ada lagi nih, sholatnya sembarangan, istighfar mulu. Sembayang dulu, cakepin, baru istighfar tuh tambahannya. Udah, jalan tol udah. Nah kalau cuman yang istighfar yang sunnah-sunnahnya doang, yang wajibnya kagak ada, ya kagak jalan. Ya. Nah, jam berapa ini udah? Lon, silame. Nah, terakhir. Ya bani Adam, ihfadli hadhil khisal al-khamsa walakal jannah al-khabara bitamami. Wahai anak Adam, nah ini, jagalah oleh kalian 5 perkara tadi nih. 5 perkara tadi, 5 tuh. 5 nasihat, 5 perintah Allah dalam hadis qudsinya. Maka bagimu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang 5 itu apa tadi? Apa yang 5? Malu kepada Allah ketika kita bermaksiat sehingga nggak jadi. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan berpaling hati kita dari Allah, mantepin kepada Allah. Ya. Yang keempat, ini harus kita membenarkan dan yakin dengan janji dan ancaman Allah. Yang kelima, yakin bahwasanya ada yang sudah mengatur rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan jaminannya rizkinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rizki itu apa sekarang? Masaqahullahu ilal hayawan. Jadi rizki itu jangan cuma diartiin yang kelihatan. Rizki itu pemberian Allah yang bisa digunakan dan diambil manfaatnya. Itu rizki. Maka disebut sama ulama rizki itu ada 2. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Rizki zahir itu yang kelihatan, materi, makanan, pakaian, kendaraan, rumah, itu namanya rizki zahir. Apa zahir artinya? Kelihatan, yang nampak. Tapi ketahuilah, rizki itu ada lagi rizki batin, rizki yang nggak kelihatan. Itu kecerdasan yang Allah berikan, itu semangat ibadah yang Allah berikan, itu semangat mengaji. Ini rizki semuanya nih. Allah kasih kita rizki berupa semangat mengaji di bulan Ramadan. Amin, mudah-mudahan istiqamah. Rizki itu jadi, ya, rizki itu makanan,
Jadi makanan itu kan ada dua. Makanan buat tubuh kita itu makanan yang kita makan, makanan minuman. Makanan buat batin kita apa? Ilmu. Ilmu ini merupakan bagian rangkaian daripada memberikan santapan ke rohani. Ingat gak di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ya? Pernah yang minggu saya sampaikan ya, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi kalau habis ngaji baca doanya, baca doa habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ulama habaib dulu. Beliau kalau habis ngaji baca doanya, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah memberikan makananku ini nih. Makanan buat apaan? Roh. Makanan buat hati, makanan buat batin. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau beranggapan bahwasanya ilmu yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang baru disantap oleh ruh dan hatinya. Ini juga harapan kita, mudah-mudahan ruh kita, dalam kita, batin kita senantiasa terisi. Insya Allah terus teristiqamah dalam pantauan dan bimbingan daripada Allah dan Rasulullah dengan ilmu-ilmu syariat. Mudah-mudahan semuanya bisa kita amalkan. Sedikit demi sedikit kita amalin, nggak banyak, dikit. Insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.